Pada tanggal 10 Agustus tahun 1984, dunia perfilman menyaksikan sebuah momen bersejarah. Film Red Dawn resmi dirilis dan menjadi film pertama yang mendapatkan peringkat PG-13 dari MPAA di Amerika Serikat. Peringkat ini diperkenalkan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan antara PG dan R, sehingga orang tua bisa lebih mudah menentukan apakah konten film cocok untuk anak-anak mereka. Red Dawn sendiri dikenal sebagai film aksi yang menggambarkan invasi fiksi di Amerika Serikat, dan kehadiran peringkat PG-13 ini membantu film tersebut mencapai audiens yang lebih luas tanpa terlalu membatasi penonton muda. Keputusan MPAA saat itu mencerminkan perubahan dalam industri film, menanggapi kebutuhan masyarakat dan industri yang semakin berkembang pesat di era 80-an. Peringkat PG-13 ini kemudian menjadi standar baru yang digunakan film-film lainnya untuk menyampaikan pesan yang lebih dewasa, namun tetap dapat diakses oleh remaja dan penonton muda. Tahukah kamu? Maine, negara bagian di Amerika Serikat ini, ternyata merupakan salah satu wilayah terdekat dengan Afrika secara geografis. Dengan posisi di ujung utara Amerika Utara, Maine hanya berjarak sekitar 5.000 km dari pantai barat Afrika, khususnya dari pantai Senegal dan Mauritania. Fakta menariknya, jarak ini lebih dekat dibandingkan dengan beberapa bagian di Eropa yang sering dianggap sebagai tetangga dekat Amerika Utara. Selain itu, Maine dikenal dengan garis pantainya yang indah dan iklim yang relatif dingin, berbeda jauh dari iklim tropis di Afrika. Tapi, yang menarik adalah fakta sejarah bahwa Maine pernah menjadi pusat perdagangan kayu dan kapal layar yang menghubungkan Amerika Utara dengan Afrika dan Eropa selama abad ke-18 dan 19. Uniknya lagi, jarak ini membuat Maine menjadi salah satu titik strategis dalam jalur perdagangan lintas Atlantik yang pernah ada di masa lalu. Bahkan, beberapa pelaut dan penjelajah pernah mencatat bahwa perbedaan waktu dan jarak ini membuat Maine memiliki hubungan tak langsung dengan berbagai budaya di Afrika, termasuk dalam hal perdagangan dan migrasi. Jadi, meskipun secara geografis jauh di sebelah utara, Maine memiliki kedekatan yang menarik secara global dan sejarah yang kaya. Tahukah kamu bahwa di balik kisah sukses Dolly Parton, ada cerita yang sangat unik dan penuh makna? Saat Dolly lahir, orang tuanya menghadapi situasi yang cukup sulit. Mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit, sehingga dokter yang membantu melahirkan Dolly harus dibayar dengan cara yang tidak biasa. Orang tuanya, yang berasal dari keluarga sederhana di Tennessee, membayar dokternya dengan sebungkus tepung jagung, sebuah simbol dari ketekunan dan kerja keras keluarga Dolly. Fakta menariknya, tepung jagung merupakan bahan pokok dan penting dalam kehidupan masyarakat petani di daerah mereka. Tradisi ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara masyarakat dan nilai-nilai sederhana, namun berarti. Kisah ini juga mencerminkan keberanian dan semangat orang tua Dolly yang berjuang demi anak mereka, serta bagaimana keberanian dan cinta bisa datang dari hal-hal kecil yang penuh makna. Cerita ini menjadi inspirasi bahwa keberhasilan besar bisa berawal dari pengorbanan dan ketulusan hati, serta bahwa di balik layar keberhasilan seorang legenda seperti Dolly Parton, terdapat kisah perjuangan dan keberanian orang tua yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa di abad ke-19, seorang ahli beda Inggris bernama George Meriwether percaya bahwa lintah bisa memprediksi cuaca? Pada pameran besar tahun 1851, Meriwether memamerkan peramal badai yang terbuat dari lintah dan alat pengukur tekanan udara. Ide unik ini muncul karena lintah dikenal memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan tekanan dan suhu, sehingga Meriwether yakin mereka bisa memberi tanda sebelum cuaca buruk tiba. Sayangnya, inovasi ini tidak mendapatkan perhatian luas dan kurang populer di kalangan umum maupun ilmuwan saat itu. Meski gagal di masa itu, konsep prediksi cuaca berbasis alam seperti ini menunjukkan betapa kreatifnya para ilmuwan zaman dulu mencari solusi alami. Bahkan sampai hari ini, penelitian tentang hewan dan sensitivitas mereka terhadap perubahan lingkungan terus berkembang, membuka kemungkinan prediksi cuaca yang lebih akurat dan alami. Di Finlandia, kejuaraan dunia melempar ponsel seluler menjadi sorotan dunia. Acara ini menarik perhatian
karena menggabungkan teknologi dengan olahraga unik yang menguji kekuatan dan jarak lempar. Salah satu pemenang terbaru mengungkapkan bahwa dia mempersiapkan diri dengan melakukan lebih banyak minum yang sebenarnya merujuk pada latihan fisik dan konsumsi cairan untuk menjaga stamina. Uniknya, kompetisi ini tidak hanya soal jarak lempar, tetapi juga mempertimbangkan faktor keberuntungan dan teknik lemparan. Ponsel yang dilempar harus memenuhi standar tertentu agar kompetisi tetap fair dan aman. Banyak peserta berasal dari berbagai negara, menunjukkan bahwa budaya inovatif dan humoristik Finlandia mampu menciptakan ajang olahraga yang berbeda dari biasanya. Selain aspek hiburan, kejuaraan ini juga menjadi ajang promosi teknologi yang keberlanjutan karena ponsel yang dilempar seringkali adalah perangkat bekas atau rusak yang didaur ulang. Kejadian ini menunjukkan bagaimana inovasi dan kreativitas bisa muncul dari ide yang tak terduga, menjadikan olahraga ini sebagai fenomena unik di dunia. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.